Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita akan membahas tentang salah satu topik dari manajemen resiko, yaitu manajemen resiko bank. Jadi industri perbankan ini adalah industri yang memang memiliki peraturan-peraturan paling banyak dan juga diawasi dengan sangat ketat terkait dengan seluruh kegiatan usahanya maupun resiko-resiko yang diakibatkan oleh kegiatan usaha bank tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu dimulai dari slide selanjutnya. Jadi untuk pembahasan kali ini yang akan kita bahas terkait dengan manajemen resiko perbankan, pengenalan Basel 1, pengenalan Basel 2, dan pengenalan Basel 3. Untuk yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan singkat di awal, jadi perbankan ini sangatlah kompleks kebijakannya dan juga regulasinya sangat ketat. Dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan kegiatan atau menyalahi peraturan yang ada di negara tersebut, itu bisa berdampak sistematis bagi keseluruhan aspek keuangan yang ada di negara tersebut. Untuk itulah resiko bank ini diatur ya, ada manajemen resikonya, yaitu manajemen resiko bank. Jadi berdasarkan POJK nomor 18 tahun 2016, resiko bank ini dibuat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko akibat kegiatan usaha dari bank. Jadi dari segala macam aktivitas bank, yaitu menghimpun, kemudian menyalurkan dana ke nasabah. Nah, di sini pastinya ada resiko-resiko yang akan dihadapi oleh bank tersebut. Dan di sini peraturan yang bisa kita gunakan gitu ya untuk acuan yaitu POJK nomor 18 tahun 2016. Kemudian pada POJK nomor 18 ini di sini juga secara rinci dijelaskan resiko-resiko apa saja yang secara umum memang dimiliki oleh bank, yaitu terdiri dari diantaranya resiko kredit, ada resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, dan resiko strategik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada awal mula adanya regulasi perbankan ya. Jadi ini adalah regulasi perbankan global yang memang peraturan-peraturan dibuat mengadopsi dari berbagai negara dan merupakan kesepakatan dari berbagai negara. Ini dinamakan Basel Committee. Jadi Komite Basel yaitu merupakan komite regulasi dan pengawasan perbankan. Jadi memang fokusnya adalah untuk mengawasi dan juga membuat kebijakan terkait dengan peraturan perbankan secara global. Nah, Basel Committee ini didirikan oleh perwakilan dari Bank Sentral atau G10, Bank Sentral dari negara-negara G10 dan beberapa negara lainnya pada tahun 1974 akibat adanya kasus perbankan global. Jadi sekitar tahun 90-an pernah terjadi krisis di Amerika Latin di mana mereka tidak memiliki kecukupan modal sehingga menyebabkan perbankannya jatuh seperti itu. Nah, berangkat dari peristiwa tersebut, beberapa negara dan juga negara anggota G10 ini menyarankan untuk dilakukan adanya suatu peraturan secara global gitu. Jadi yang dirumuskan oleh negara-negara tersebut. Sorry ada ralat, maksudnya di sini adalah tahun 70-an ya, bukan tahun 90-an. Nah, kemudian kantor pusat Basel itu adalah di Swiss. Jadi di Swiss itu ada nama kota namanya Basel. Makanya karena di sini kantor pusatnya Basel Committee ada di Swiss, di kota Baselnya. Jadi ya dibuatlah nama komitenya yaitu Komite Basel. Atau di sini
singkatan dari Basel BCBS itu adalah Basel Committee on Banking Supervision. Kemudian keanggotaan BCBS atau Basel Committee on Banking Supervision ini terdiri dari 45 institusi. Jadi semakin kesini semakin berkembang dan sudah ada 45 institusi yang menjadi anggota dari Basel. Kemudian Basel ini juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu karena kita tahu ya sekarang semakin majunya teknologi, perilaku masyarakat juga berubah. Kemudian kegiatan-kegiatan bank itu pasti akan mengikuti perubahan zaman. Makanya di sini Basel pun juga berkembang, peraturan-peraturannya semakin dikembangkan, semakin beragam gitu. Jadi di sini ada Basel 1, Basel 2, Basel 3. Ini direvisi kembali, revisi terus sampai akhirnya di sini ada Basel 3 ya terakhir yang dibuat oleh Komite Basel. Nah, jadi tujuan dari BCBS ini sebenarnya mendorong stabilitas keuangan global dengan meningkatkan kualitas pengawasan perbankan di seluruh dunia. Jadi memang fokusnya di sini adalah untuk pengawasan supaya keuangan suatu negara itu stabil ya. Dimulai dari bank sentralnya, kebijakan bank sentral di masing-masing negara, mengadopsi peraturan-peraturan yang memang sudah dirundingkan dan disepakati oleh si Basel ini ya, si Basel Komite ini. Nah, beberapa tujuannya diantaranya yaitu memperkuat kelayakan dan stabilitas sistem perbankan internasional. Jadi memang stabilitas perbankan internasional itu diperkuat, kemudian menciptakan kerangka yang adil untuk mengukur kecukupan modal bank internasional. Jadi di sini juga intinya fokusnya adalah kecukupan modal, di mana bank itu harus menetapkan modal minimum. Jadi tidak boleh bank itu nggak punya modal sama sekali atau modalnya itu tidak di bawah standar ya. Makanya di sini si Basel Komite ini yang menetapkan standar berapa standar minimum yang harus dimiliki bank terkait dengan permodalan. Kemudian mempunyai kerangka yang bisa diterapkan secara konsisten untuk menyamakan level playing field atau ketidaksamaan landasan kompetensi antar bank internasional. Jadi memang terkait dengan negara-negara pasti akan punya kebijakan masing-masing karena perbedaan budaya, perbedaan perilaku, perbedaan kegiatan gitu ya, kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Nah ini pada akhirnya pasti kebijakannya pun yaitu berbeda-beda gitu. Nah di sini Basel ini berupaya untuk menyamakan adanya standar dari masing-masing negara gitu supaya ya tadi tetap terjaga stabilitasnya gitu kan, karena kita masih punya hubungan gitu, kita punya hubungan internasional dengan negara-negara, salah satunya dengan perbankannya gitu, dengan bank sentralnya. Nah di sini supaya tidak ada kejompangan atau gap gitu ya terkait standar. Nah makanya di sini Basel Committee juga membuat kebijakan yang memang landasannya itu sama seperti itu. Nah masuk kepada Basel yang pertama. Jadi ini dibuat atau dirumuskan pada tahun 1988. Yang fokusnya adalah capital accord. Jadi fokusnya kecukupan modal, bagaimana si Basel ini merumuskan kira-kira berapa modal minimum yang harus dimiliki oleh bank dalam hal permodalan. Jadi capital adequacy atau kecukupan modal ini menjadi fokusnya si Basel. Dan dirasa ini perlu dirumuskan untuk mencegah perbankan terhindar dari krisis keuangan global. Jadi misalkan bank-bank mengalami krisis gitu, dia tidak benar-benar terpuruk ya karena masih memiliki modal minimum yang harus dicapai, yang harus ditahan seperti itu. Nah di sini juga untuk mencapai kecukupan modal bagi setiap perbankan, bagi setiap bank gitu ya. Di sini dirumuskan adanya pengukuran resiko dengan cara membobotkan resiko pada neraca keuangan. Jadi aset-aset
yang ada di dalam neraca keuangan bank itu dibobotkan berdasarkan tingkat resikonya supaya tidak terjadi yang namanya resiko kredit. Nah, kemudian di sini ditetapkan pada Basel 1 rasio modal minimum terhadap aset tertimbang, jadi aset yang dibobotkan tadi itu minimal adalah 8%. Jadi bank itu harus punya minimum modal itu sebesar 8%. Dan ini peraturannya diimplementasikan pada tahun 92. Selanjutnya pada tahun 96 Basel Committee ini juga menerbitkan adanya Market Risk Amendment. Jadi ada amandemen yang berfokus pada resiko pasar. Ternyata memang kegiatan usaha bank itu tidak hanya secara domestik saja ya, tetapi bank-bank juga berkegiatan usaha seperti ada transaksi falas atau transaksi valuta asing, kemudian menjual surat hutang dan sebagainya. Ini kan mengarahnya pada resiko pasar ya. Jadi di sini market risk ada amandemen terkait dengan resiko pasar yang memang fokusnya itu untuk mengatur kebijakan-kebijakan pada kegiatan usaha bank yang seperti itu. Jadi tentang falas, kemudian resiko perdagangan surat berharga, ekuitas, terus kemudian ada kegiatan komoditas gitu ya. Jadi ini berkembang juga di tahun 96, dia merumuskan juga terkait dengan market risk amendment. Nah, selanjutnya ini adalah Basel 2 ya. Jadi pengembangannya lagi dengan fokusnya itu adalah New Capital Framework. Jadi ada kerangka modal baru yang memang dirumuskan sebagai revisi dari Basel 1. Jadi di sini Basel 2 itu dirumuskan itu untuk menyempurnakan dan merevisi kebijakan-kebijakan yang memang ternyata tidak bisa diatasi oleh Basel 1 atau ya karena berkembangnya zaman ya. Jadi semakin kompleks seluruh kegiatannya dan permasalahannya. Makanya akhirnya disempurnakan lagi dengan merumuskan Basel 2. Nah, di sini Basel 2 itu dirumuskan adanya 3 pilar. Yang pertama itu adalah minimum capital requirement atau persyaratan modal minimum yang memang ternyata direvisi lagi nih gitu. Jadi memang standarnya itu lebih diperluas lagi terkait dengan modal minimum yang memang sudah dibuat modal minimum ini di Basel 1. Jadi lebih di kompleksitasnya itu lebih kompleks lah gitu. Kemudian yang kedua adalah supervisory review of an institution capital adequacy. Jadi adanya pengawasan dari dari regulator gitu ya terkait dengan kecukupan modal. Jadi memang dinilai ada proses asesmennya, proses penilaian secara internal. Jadi diperlukan ada proses penilaian secara internal terkait dengan kecukupan modal gitu. Ada pengawasannya. Sebaiknya dibentuk adanya supervisory review. Kemudian yang ketiga itu adalah strengthen market discipline. Jadi di sini ada disiplin pasar. Jadi pada Basel 2 ini diciptakan adanya disiplin pasar yang memang tujuannya ini sebenarnya sebagai mekanisme dari corporate government. Jadi tata kelola untuk perbankan baik dari segi internal perbankan maupun eksternal perbankan. Jadi perlunya adanya tata kelola gitu ya, corporate governance yang baik dari kebijakan internal perbankan itu sendiri maupun dari kebijakan eksternal yaitu dari pemerintah. Istilahnya di sini sebenarnya ada yang namanya disclosure ya. Jadi pengungkapan yang memang harus transparan gitu. Nah, kemudian Basel 2 ini juga dibuat untuk dirumuskan untuk meningkatkan regulasi kecukupan modal yang merefleksikan resiko dan inovasi keuangan. Jadi tahun 2000-an itu kan memang inovasi-inovasi terkait teknologi bank, teknologi perbankan gitu ya.
dari tools perbankannya pun jadi semakin canggih, semakin baik, semakin bagus gitu ya, semakin berkembang. Nah ini pada akhirnya juga menjadi ini ya, pertimbangan bagi Komite Basel untuk merumuskan memang kalau ternyata dari teknologi-teknologi yang semakin dan inovasi-inovasi yang semakin berkembang itu pasti akan ada resikonya. Nah, jadi ini perlu di standarisasi, perlu diatur dan perlu diawasi seperti itu. Nah, pada Basel 2 ini juga bobot resiko untuk resiko kredit itu dikembangkan lagi gitu ya, dikembangkan lagi, dirumuskan dengan lebih terperinci lagi. Jadi kalau di Basel 1 itu bobot resiko untuk resiko kredit itu masih sederhana. Jadi di mana untuk pinjaman kepada perusahaan hanya punya satu tingkat pembobotan. Jadi dibobotkannya itu semua bank, untuk semua bank baik itu size dari mau size banknya itu kecil atau besar, itu tingkat pembobotannya itu hanya satu, yaitu 100%. Padahal resiko kredit perusahaan itu pasti akan berbeda-beda satu sama lain ya gitu. Karena kan di sini bank ya tadi ya terkait size bank, kemudian rating dari bank tersebut itu pasti akan berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan ya dengan bank dengan ratingnya itu triple A dengan bank ratingnya itu triple B atau B gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi nggak bisa hanya menggunakan satu tingkat resiko saja seperti itu. Jadi perlu pembobotan ulang gitu. Jadi merumuskan pembobotan ulang yang didasarkan pada memang ukuran perusahaan, ukuran bank gitu ya. Kemudian ratingnya bank, apakah dia bisa melunasi atau memang ternyata dia masuk ke rating yang B atau di bawahnya A seperti itu. Jadi harus dirumuskan ulang. Kemudian di Basel 2 ini juga pertama kalinya si Basel Komite mencantumkan adanya resiko operasional, karena memang resiko operasional ini juga riskan ya terjadi di perbankan gitu. Kalau dalam ada kesalahan-kesalahan kegiatan usahanya baik dari internal, pihak-pihak internal maupun pihak eksternal gitu ya. Ini pihak internal ya. Kalau risiko operasional ini juga berpengaruh sama kegiatan usahanya gitu. Misal penyalahgunaan atau penyelewengan yang memang ini masuknya ke resiko operasional bank. Kemudian pilar 1 Basel 2 ini tidak hanya mencantumkan seperti di Basel 1 fokusnya ke resiko kredit, tapi juga ada resiko pasar dan juga resiko operasional. Nah, sekarang kita masuk ke Basel 3 dengan fokus yaitu krisis global, krisis keuangan tahun 2007 sampai 2009. Jadi adanya kasus subprime mortgage itu tahun 2008 di Amerika Serikat. Ini adalah kasus yang memang fenomenal ya, yang menyebabkan terjadinya krisis yang paling besar, yang besar di Amerika Serikat, bukan paling besar tapi krisis besar ini ya. Jadi ini sebenarnya awal mulanya ini adalah subprime mortgage ini adalah istilah untuk kredit perumahan gitu ya. Jadi ya kayak KPR gitu ya di Indonesia mungkin, tapi di sini kredit perumahan di Amerika Serikat yang memang diberikan kepada pihak-pihak debitur gitu ya, kepada nasabah Amerika Serikat dengan secara cuma-cuma seperti itu. Jadi mereka banyak menggelontorkan atau menyalurkan kredit perumahan yang akan dibeli oleh nasabah Amerika secara cuma-cuma gitu. Jadi karena memang banyak yang disalurkan gitu ya. Jadi ya istilah kasarnya banyak orang menyebutnya itu ya mereka atau Bank Amerika itu menyalurkan kredit secara cuma-cuma gitu, karena saking banyak yang memang digelontorkan untuk si debitor gitu ya atau nasabah-nasabah di Amerika. Dan di sini ternyata beresiko tinggi karena ternyata setelah disalurkan gitu ya, nah ini dikemas gitu ya, dikemas subprime mortgage ini dalam bentuk
sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan di internasional gitu. Jadi si Amerika Serikat ini menggelontorkan pinjaman kredit perumahan kepada nasabah-nasabah, dan kemudian bentuknya itu adalah sekuritas gitu ya, yang bisa diperdagangkan di internasional. Dan di sini juga ada beberapa bank penjamin gitu ya, dan juga bank investasi yang memang sangat terkenal, yaitu Fannie Mae dan Freddie Mac itu bank penjaminnya, dan juga Lehman Brothers ini adalah bank investasinya seperti itu. Yang memang Lehman Brothers ini terbesar banget di Amerika Serikat, bank investasi pertama yang kolaps. Jadi ketika ternyata gagal bayar gitu ya, subprime mortgage ini gagal bayar dan juga diperdagangkan di global dan ternyata default gitu. Nah ini akhirnya istilahnya apa ya, bank-bank yang menjadi penjamin ini juga pada akhirnya kolaps gitu, karena walaupun menjadi penjamin tapi ternyata resiko gagal bayar itu besar. Terus juga bank investasi juga malah pada akhirnya jatuh nih, Lehman Brothers. Jadi jatuhnya pertama kalinya jatuh bank investasi pertama di Amerika Serikat. Ini pada akhirnya inilah menjadi kasus krisis global ya, yang ternyata berdampak sama beberapa negara, salah satunya Indonesia. Walaupun memang Indonesia itu tidak terlalu tidak terlalu besar dampaknya, tapi terkena dampak dari resiko ini gitu. Yang pada akhirnya Basel III ini dibuat untuk merumuskan akibat dari krisis keuangan tahun 2008 tersebut gitu. Jadi direvisi lagi dan juga dikembangkan lagi peraturannya. Nah kemudian pada tahun segini juga gitu ya, Basel III ini juga merumuskan karena ternyata sektor perbankan itu menghadapi krisis keuangan dengan tingkat utang yang sangat tinggi dan ketidakcukupan likuiditas. Jadi pada tahun ini pada periode ini memang perbankan, hampir semua perbankan gitu ya, mayoritas perbankan dia mengalami krisis keuangan karena punya leverage tinggi atau punya tingkat hutang yang tinggi dan juga ketidakcukupan likuiditas. Nah ini kemudian Basel III juga merevisi kebijakan Basel sebelumnya. Jadi memang ya semakin berkembang, semakin teknologi itu semakin meningkat, itu juga kebijakan juga pasti harus semakin diperketat gitu ya, diperkuat gitu ya, sehingga bisa menyamai gitu kalau ketika terjadi perubahan baru, perubahan teknologi maupun perubahan dari segala macam kegiatannya, itu juga pasti akan ada resiko yang memang harus dikelola seperti itu. Nah untuk kebijakan Basel III jadi ada beberapa poin yang memang menjadi fokusnya. Yang pertama adalah stricter requirement for the quality and quantity of regulatory capital. Jadi adanya pengetatan gitu ya, diketatkan lagi nih persyaratan modal, kecukupan modal ini untuk kualitas gitu ya. Jadi kualitas modal itu diukur dan juga kuantitas modalnya berapa yang harus dimiliki gitu. Jadi ini sebenarnya kembali lagi ke tugasnya bank sentral ya. Jadi ketika bank sentral di berbagai negara itu mengadopsi kebijakan Basel, nah ini bank sentral tugasnya itu untuk merumuskan kebijakan stricter requirement gitu. Jadi memperketat minimum permodalan gitu ya, baik dari kualitas modal dan juga kuantitas modalnya. Kemudian yang kedua itu adalah additional layer of common equity. Jadi ada komponen yang dinamakan capital conversation buffer. Ini masih terkait dengan modal ya. Jadi ada istilah yang dinamakan capital conversation buffer yang memang tujuannya ini dirancang untuk menjamin bahwa bank meningkatkan modal penyangganya gitu ya. Jadi modal di luar modal minimum itu di luar periode krisis gitu. Jadi ketika
tidak ada periode, ketika pada saat itu kondisinya bukan periode krisis, bank itu harus meningkatkan modalnya, yaitu modal penyangganya atau capital buffer ya, disebutnya modal penyangga atau capital buffer di luar periode krisis. Jadi harus ada memang kalau tidak salah sebesar 2,5% di atas modal minimum ya. Jadi ini di luar modal minimum, di luar modal minimum yang disyaratkan itu. Jadi bank itu harus punya capital conversion buffer sebesar, kalau tidak salah ya, 2,5% gitu, di atas modal minimum gitu, di luar modal minimum. Kemudian di sini juga ada komponen lain dari permodalan, yaitu counter cyclical capital buffer, yaitu di sini menjamin bahwa persyaratan modal bank memperhitungkan kegiatan usaha bank yang memang salah satunya adalah untuk menyalurkan kredit ya. Jadi di sini harus ada modal counter cyclical capital buffer, modal penyangga yang memang dirumuskan untuk mengurangi penyaluran kredit yang berlebihan gitu. Jadi fokusnya itu pada penyaluran kredit permodalan yang fokusnya itu untuk penyaluran kredit yang berlebihan. Ini kalau tidak salah juga bobotnya yang harus disimpan sebesar 2,5% ya, di luar dari modal minimum gitu. Jadi modal minimum tadi kan 8%, kemudian ada plusnya 2,5% dan plus 2,5%, yaitu berupa conversation buffer tadi, capital conversation buffer, yang memang modal ini harus ada ya, dan harus istilahnya harus dipenuhi gitu ya, di luar periode krisis. Jadi sebenarnya ini tujuannya kalau terjadi krisis keuangan, kita masih punya buffer gitu ya, masih punya bantalan atau penyangga di luar minimum kapital modal 8% tadi gitu. Jadi ada 2,5% yang memang menjadi modal penyangga untuk melindungi kalau ternyata suatu negara itu mengalami krisis keuangan. Dan juga ada counter cyclical capital buffer, ini fokusnya adalah menambah modal atau sebagai buffer ya, sebagai penyangga modal ketika terjadi penyaluran kredit yang berlebihan gitu. Karena kan kegiatan bank itu juga ada tadi ya, penyaluran kredit. Ketika dirasa berlebihan gitu ya penyaluran kreditnya, kan akan ada resiko atau akibatnya bisa adanya resiko kredit atau resiko gagal bayar kan. Nah di sini perlu modal penyangga tadi, tambahan modal sebesar 2,5% sebagai capital buffernya, seperti itu. Kemudian juga dirumuskan adanya leverage ratio gitu ya, leverage ratio hutang. Jadi di sini juga ditetapkan jumlah minimum kerugian modal itu di komponen leverage ratio ya, ada rasio leverage yang memang dikembangkan lagi. Kemudian ada persyaratan likuiditas gitu ya, atau liquidity requirement, harus ada rasio likuiditas minimum yang harus dimiliki oleh bank. Jadi kalau likuiditas itu kan sebenarnya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya ya, jadi hutang-hutang jangka pendek gitu. Jadi di sini diketatkan lagi nih persyaratan minimum likuiditas bank seperti itu. Gimana caranya supaya bank itu mampu melunasi kewajiban-kewajibannya secara jangka pendek gitu. Kemudian ada additional requirement for systematically important banks, termasuk di dalamnya itu tambahan penyerapan kerugian ya, dan penguatan baik secara dari pengawasan maupun solusi yang bisa dibuat atau yang bisa dipertimbangkan untuk penyerapan kerugian ya, yang disebabkan oleh resiko sistematis gitu ya. Karena dampaknya besar kalau misalkan ternyata memang ada beberapa bank seperti yang kita lihat, ada kasus seperti bank-bank besar gitu, yang memang ketika banknya itu kolaps gitu, itu bisa berdampak sama bank-bank yang lain gitu. Karena kan setiap bank itu pasti ada transaksi antar bank ya, interbank kan. Interbank itu aktivitas antar bank terkait dengan pinjaman gitu, pendanaan dan sebagainya gitu. Nah ini kalau ternyata ada bank besar yang kolaps gitu, itu bisa menyebabkan
resiko sistemis gitu, resiko sistemis yang bisa berdampak sama kelangsungan hidup bank-bank lainnya seperti itu. Nah, ini juga di adanya kebijakan yang memang ditambahkan atau dikembangkan lagi ya terkait systematically important banks ini. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang manajemen risiko bank, karena kita di sini fokus pada sejarah dan juga pengawasan dari perbankan secara global. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.